Apapun yang kita lakukan, apalagi kalau keluar rumah, harus ada izin suami. Kecuali Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Ada hikmah di balik itu. Karena wajib taat sama suami selama suaminya sesuai dengan aturan Allah. Lanjut lagi, siapa lagi mau nanya? Dan di sini saja silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramdhani dari Majelis Taklim Baitul Haq Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Oke. Mangga. Tanya Mama yuk. Ayo. Mah, begini, saya kan punya niat pengen ngaji ke Majelis Taklim, ke sana ke sini gitu, Mah. Mencari Iya. alamatnya. Cuman suami saya kadang-kadang tidak mengizinkan. Karena mungkin di rumah jaga anak mungkin gitu. Jadi gimana caranya agar mendapat izin suami? Saya tanya, anak Suci umur berapa? Udah kelas 2 SD. Ngajinya Yang jauh. kecil. Ngajinya jauh apa dekat? Dekat. Dari rumah kira-kira adalah 5 langkah. Kalau anak Suci sekolah nak pagi ampe lohor, ya. Anda ngaji yang lohor pulang. Jadi Anda pulang, anak pulang. Ya. Kalau misalnya kan suka ada anak-anak yang sekolahnya siang, ikut ngaji yang siang. Atau kalau Anda pengen ngaji siang, anak Anda sudah pulang, bawa, mungkin suami Anda takut anak kenapa-napa. Wajar. Tapi kita pun biar ngaji juga dapat, anak juga keurus. Jadi kekhawatiran suami tidak akan terjadi kalau itu yang tanggung jawab kita kerjakan. Dihitung jam berapa dia pulang. Gitu. Karena nyari ilmu mah wajib keliling dunia. Oke. Terima kasih, Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang suami juga melarang tuh karena ada alasannya Makanya juga. bilang, tadi jadwalnya dihitung. Ya. Karena anak 2 tahun karunya. Ya, waktunya diatur. Disesuaikan. Ya, oke. Lanjut yuk, siapa lagi mau nanya? Saya. Halo, Yang semangat Ego. dong, siapa mau nanya? Sok, mangga yang ini. Mangga. Mangga. Langsung agorowok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lilis dari Majelis Taklim Bustanul Ma'arif Cianjur. Tanya yuk Mama. Tanya Mama yuk. Yuk tanya Mama, Mama yuk tanya. Begini Mama. Kan saya tuh sama suami ya rada sedikit manja mungkin ya. Manja, Kan nggak apa-apa. Tadinya dibiasakan sama suami kalau malam anak diurusin suami. Kalau minta mimi sampai anak juga. Lima-limanya kalau bangun malam panggilnya ayah. Enggak Umi. Karena kata ayahnya udah kebiasaan. Umi istirahat Iya. aja gitu. Oke. Kadang kan kalau makan juga suka disuapin gitu ya kalau lagi ya mungkin. Pokoknya ayah tuh bager. Gitu. Terus? Gimana itu hukumnya buat istri? Punten. Setahu saya selama ini anak tuh pulang dari mana-mana. Mama, pulang sekolah buka pintu gordeng. Mama. Bapaknya ngejegreg dilewatin. Kebalik Lilis. Ini ya. Anak, ayah. Kerjaan lu apa? Oke, yang membuat suami meminta udah Mama istirahat aja, emang ngurus rumah yang lainnya juga. Iya, kalau siang kan bagian saya ngurus rumah. Kalau malam suami jaga anak kalau bangun gitu. Suami siang kerja. Siang kerja gitu. Kadang kan saya juga kerja kalau siang gitu. Ya. Punten. Jadi suaminya bager, baik statusnya. Bager pisan. Ya, suaminya bager. Kalau Lilis bilang tetap saya siang ngerjain kerjaan, cuman emang suaminya memanjakan anak tidak masalah. Asal memanjakan anak di jalan yang benar. Mana maksudnya? Kalau anak suruh puasa udah 5-6 tahun gak mau harus dipaksa. Kalau anak belum juga sholat 7 tahun dipaksa. Jadi memanjakannya di tempat yang benar kata agama. Tidak masalah. Kan kerjasama yang baik. Bikin anak berdua apa sendiri? Bualah.
Domba-domba kuring. Ya kan harus ada pasangan, gak bisa sendiri. Ipan ih. Tapi anak-anak tetap hormat ke uminya. Tetap hormat, panggil Umi juga, Ya. cuman Cuma mungkin kalau jadi mau ngelus dada, Mimi- aduh kenapa anak-anak ke ayahnya terus gitu Iya, mungkin ya. enggak, kalau mau Mimi misalkan tema kalau mau Mimi panggilnya ayah nggak Umi gitu. Ya itu dia Karena makanya. iya selama ini Saya- kalau mau Mimi ayahnya yang ngasih. Iya. Miminya cuek. Iya. Jadi Kalau jangan mau- marah kalau saya bilang Anda cuek. Emang iya buktinya anak-anak ayah. Ya. Cuman maaf. Kalau saya mah sedih digituin. Anak dari mana-mana kita ngejegrek. Ayah. Sedih kalau gua mah. Artinya kita kurang perhatian. Sekarang anak usia berapa anak Anda? Sekarang udah pada besar, udah tahu. Jadi manggilnya Umi. Kalau pagi mah biasa. Kalau siang mah sehari-hari segala semua ke Umi. Enggak Oke, ke dia. alhamdulillah udah berubah pikiran, berubah gaya hidup, berubah cara penampilan sebagai ibu rumah tangga. Anak-anak menghargai Anda. Untung Anda sadar diri. Iya. Oke sudah cukup? Iya. Makasih Mama. Oke, Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lanjut lagi Bu ya, siapa yang mau nanya? Yang di sini deh, silakan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maesaroh dari Majelis Taklim Bustanul Ma'arif Kabupaten Cianjur. Oke, Mangga, Bu Mai. Tanya Mama yuk. Ayo. Mama, naon? begini persoalannya, hampir sama tentang suami. Kebetulan saya sekarang sudah tidak punya suami. Kenapa? Bukan tidak. Meninggal. Kebetulan punya suami. Meninggal. Bisa. Bisa. Oh ya oke. Terus? Udah berapa lama? Udah lama pokoknya. Ibadah yang nyaho wae. Ya kan harus tahu. Persoalannya mah. Kasep suaminya. Kentang pisan. Makanya Mbak. Pan. Terus. Gak ada yang ibadah. Persoalannya begini mah. Saya kan kalau sedang ada suami, kalau melaksanakan kegiatan di luar rumah itu selalu minta izin sama suami. Sedangkan sekarang di rumah itu karena saya sendiri, jadi anak saya itu mungkin merasa khawatir saya sendiri di rumah. Jadi saya ditemani oleh anak dan cucu dan menantu. Menurut saya, pertanyaannya sama Mama, apakah berdosa kalau saya sekarang mengadakan bermacam-macam kegiatan di luar rumah, tidak minta izin kepada anak? Tidak, Tidak usah ya. terserah gue dong. Tapi kadang-kadang anaknya marah. Mama kita jadi bingung mama kemana gitu mah. Nah ngomong doang, mama mau pergi. Memberitahu, bukan meminta Tahu izin. doang. Bukan minta izin, lapor. Beda kan? Iya. Kalau minta izin, kalau nggak diizin nggak boleh. Ini mah lapor. Mama mau pergi ke anu, mau ngapain? Selesai. Iya. Nah, kalau anaknya bilang, jangan atuh mah, nanti ini kehujanan, nanti ini Ya, jangan. Tenang, ayah payung, ya kan? Bisa capek, ayah beca, Oke. Iya. ayah ojek, oke? Jadi tidak berdosa, Mas? Tidak. Oh iya. Terima kasih, Mama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, Naon? kan tadi dari sisi mamahnya. Nah, tapi ada juga anak-anak, saya dari sisi anak nih. Ya. Suka kasihan, suka khawatir, ibu kita tuh udah sepuh kemana-mana sendiri. Kita tuh melarang gitu. Tapi ini tuh kekeh, pusing, akhirnya jadi nyentak. Cik atuh mama. Maaf. Yang namanya kita orang tua, apalagi kayak saya dari Ya. kecil, tidak ada waktu sedikit pun yang terbuang. Semua bermanfaat buat ngapain aja. Kalian harus tahu. Justru kalau kita bekerja, ngoret, macul, nanam segala macam, bahagia, sehat gue. Dilarang, mama ulah tinggal ke kebon, ulah tinggal ngoret, jadi sakit. Jadi gitu. Boleh mah, mama kan tahu ukuran. Kalau mama merasa capek, berhenti. Begitu caranya, jangan dilarang-larang. Kalau mau, Karena ada kebahagiaan. Hobi kita yang kita kerjakan membuat kita sehat. Pres. Bahagia. Tuh.
Pres atau pret? Ujungnya S bukan T. Pret. Tapi mah yang baiknya tuh ya udah daripada khawatir temenin aja ya. Kalau mungkin, tapi kalau anak nemenin emak-emak kerjaan lu apa? Iya juga. Atau minta ke ibu-ibu lain yang lebih muda, titip ibu saya ya. Ya, Mungkin gitu ya. awasin boleh. Gitu. Bahagia. Oke. Karena sebagai anak tuh kadang-kadang mah nyaahnya tuh jadi salah padahal Salah. mau itu ya. Sama, mama juga gitu. Nek, jangan kecapean, Nek. Kita tahu ukuran. Capek kita berhenti. Gitu. Iya. Tapi jangan kalian larang hobi kita apalagi. Karena itu membuat kita bete, membuat kita sebel. Biarkan lepas kita. Karena kita punya hobi sendiri. Kita punya kebahagiaan sendiri. Hobi dikerjakan. Kita bahagia, kita sehat dan fresh. Pret. Udah, lanjut lagi. Siapa mau nanya? Sebelah sini. Sok, Mangga. orenge. Orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Nuraini dari Majelis Taklim Baitul Haq Padalarang, Bandung Oke. Barat. Ya, mangga. Bertanya yuk, Mama Tanya mama yuk. Improvisasi ibu-ibu di nya. Tanya mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Begini Mama, Naon? ini masih tentang suami juga. Karena kebetulan kalau saya ini bukan ditinggalkan meninggal, melainkan ditinggalkan pergi di luar kota gitunya mah. Nah, suami saya tuh bekerja jauh dari rumah, jadi kesehariannya itu tidak bisa pulang ke rumah Oke. sehari-harinya. Ibu Jadi kan di Padalarang. Betul. Suami kerja di mana? suami saya di Ranca Ekek. Oh. Tak deket aing mah maneh mah. Nah, pulangnya berapa lama sekali? Seminggu sekali. Hari apa aja? pastikan. Tidak tentu sih kalau itu karena kan 5 hari kerja. 52. 5 hari kerja itu pun karena ada shift gitu kan di Oke. shift. Nah, Jadi sekali pulang tuh berapa hari? kalau liburnya itu 2 hari. 2 hari, oke. Lumayan lulus lah 2 hari tanya. Terus? Begini Mama, kan dari 5 hari itu kan tidak ada suami di rumah ya. Sementara saya sendiri di rumah hanya 1 orang anak yang bersama dengan saya. Umur berapa? Perempuan umur 13 tahun kelas 2 sanawiyah. Pertanyaan Is. Pertanyaannya begini, Mama kan ini sehari-hari kalau itu kan suka kayak gini, Mama suka ikut sama temen ngaji atau gimana. Nah, Mama sementara suami tidak di rumah nih. Pertanyaan Anda. Pertanyaannya apakah dapat ridho tuh dari suami? Harus izin gak tiap kegiatan suaminya nggak ada di Iya, rumah? karena ini tidak ada di rumah. Rasanya sudah terjawab dari tadi. Ya. Kalau kita ngaji rutin, punten, misalnya di kelurahan, Senin jam 9 sampai lohor, ngomong sekali suami bilang boleh, oke. Ngaji di RW hari Selasa misalnya jam 1 sampai asar, kata suami boleh, oke. Nggak masalah, tidak unggal ngalangkah ngomong, repot. Apalagi suaminya di Ranca Ekek. Lagi nangkepin ekek di sana. Oke. Terima kasih Mama atas perjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terakhir Maya, satu lagi Maya. Tok 2 gitu naon. Ya saya dicabokin terus di sini mah. Mangga. Siapa yang nanya? Yang ini aja deh, yang dekat. Ya, silakan. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Gresila dari Majelis Taklim Baitul Haq. Oke. Nanya Mama yuk. Yuk, Ayo. Natasha. Mohon nanya, kalau misalkan nanti dapat suami yang tidak mendukung cita-cita atau mimpi istrinya itu gimana? Sekarang kamu usia berapa? 18. 18 tahun. Nanti kalau misal ketemu dan suami melarang istrinya tuh mengejar cita-cita, apa yang harus dilakukan? Oke. Saya yakin. Yang namanya rumah tangga menyatukan 2 orang yang berlatar belakang berbeda bukan perbuatan yang mudah.
beda background, beda kehidupan, beda suku, beda bahasa, beda ekonomi, beda pendidikan, beda segala-galanya disatukan. Makanya Anda lihat di dalam Ali Imran 159. Wasawwirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Istri udah sarjana, ngomong sama suami. Saya pengen kerja ini. Kalau suaminya tidak mengizinkan, tidak masalah. Masih ada pilihan lain. Nggak usah jauh. Saya mengalami tahun 70-an. Bilang sama suami, pengen kerja di kantor. Suami tidak mengizinkan. Sedih, wajar. Tapi jangan berkelanjutan. Jangan dirawat kesedihan, apalagi dibenci. Yang namanya nyari duit kan tidak harus kita kerja di tempat orang. Tapi ciptakan lapangan pekerjaan. Kita jualan APK. Jualan APK. Selama otak jalan menghasilkan uang. Dan ternyata, Masya Allah, lebih banyak penghasilan daripada suami. Makanya kita pun jangan memaksakan kehendak. Karena Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Ada hikmah di balik itu. Karena wajib taat sama suami selama suaminya sesuai dengan aturan Allah. Begitu Natasha. Oke. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya perlu ada komunikasi sebelum terjadi pernikahan. Iya, ngobrol. Suaminya inginnya gimana, istrinya gimana. Semua bisa dimusyawarahkan. Ya. Mana yang baik buat kedua belah pihak, itu yang diambil keputusan. Suami tidak bisa maksa keinginan dia ini. Istri tidak bisa maksa keinginan ini. Kalau itu yang terjadi, seumur-umur tidak akan ada ketemu. Makanya untungnya dari usia muda sudah mengaji seperti ini. Jadi tahu jadi apa yang harus dilakukan ya, Ma ya. Makanya kayak Mama juga sendiri itu ngalamin. Tapi insya Allah, karena ini jalan. Sip, kalau begitu. Oke, kita tutup dengan doa dari Mama Dede. Mudah-mudahan hubungan kita dengan pasangan kita masing-masing diberikan kerahmatan oleh Allah SWT ya. Amin. Angkat tangan yuk. Angkat tangan, hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan anak cucu turunan kami anak yang soleh, anak yang solihah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah, rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami sadar ya Allah, sebagai seorang istri wajib taat dengan suami kami. Kami pun sadar ya Allah, ini merupakan kewajiban kami kepada suami kami. Ridhonya Allah ada di atas ridho suami. Kalau suami kami ridho, Allah pun akan ridho. Oleh karena itu ya Allah, tanamkan dalam dada kami agar setiap langkah, ucapan, sikap laku kami mendapatkan ridho dari suami kami. Kami pun berharap ridho darimu ya Allah, agar hidup kami bisa berkah, selamat dunia sampai akhirat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.